Yang mana? Original teksnya. Yang tadi kan sudah dijelaskan. Dibangkitkan. Kan begitu. Ketika dia dibangkitkan, ada yang membangkitkan. Yang membangkitkan itu adalah Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Theos. Theosnya orang Yunani secara bahasa dan rasa bahasa itu adalah Zeus. Berarti yang membangkitkan Yesus adalah Zeus. Kan gitu. Oke. Nah, Anda mengatakan Yesus adalah Allah, keliru. Yesus adalah Zeus. Itu betul. Itu menurut Om. Enggak, karena kitab Anda itu untuk Yunani dan bahasa Yunani. Gimana ayatnya Yesus adalah Zeus? Dengar dulu. Kalau kitab saudara itu dituliskan untuk orang Yahudi, maka tidak mungkin kemudian Anda berani mengucapkan Yesus adalah Elohim kepada orang Yahudi. Sedangkan dia sebagai sedangkan dia sebagai Mesias aja ditolak, apalagi sebagai Elohim. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama. Firman itu bukan Allah, saudaraku. Firman itu adalah Theos. Bahasa Yunani dong pakai. Bahasa Yunani pakai. Coba. Itu kan menurut bahasa Om. Enggak bisa, Bung. Dengarkan saya, saudara. Dengarkan. Ya, dengarkan. Di Islam itu diajarkan Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan, dan Allah bukan makhluk. Dan Allah itu bukan makhluk. Yesus makhluk. Yang pernah menjadi makhluk bukan Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Islam, tapi Tuhannya Roma dan Yunani yang pernah jadi makhluk. Tuhannya Mesir kuno. Tuhannya India yang pernah menjadi makhluk, menjadi Hanuman, menjadi Hercules, Kerasakti. Itu Tuhannya orang. Gimana ceritanya tuh? Gimana? Jadi makhluk. Siapa? Isanya di Muslim. Isa memang makhluk, dia nabi. Dari Roh Kudus. Betul. Itu dia. Terus apa? Roh Kudus ini apa lagi? Di Kristen nggak ada Roh Kudus. Di Kristen itu yang ada adalah hantu suci, bukan Roh Kudus. Dari Zeus juga nggak itu yang di Al-Quran, Bang? Di Al-Quran tidak ada Zeus, nggak ada. Hantu suci bagaimana, Bang Suma? Hantu suci. Coba kembali ke original teks ya, Kembali ke original teks kitab saudara. Jangan masuk ke Islam supaya punya harga diri dan jati diri. Gunakan pakaian sendiri. Jangan masuk ke Islam, Bang Bro. Kenapa? Kan kita diskusi agama. Ini Gurunda, aku mau share Gurunda. Mereka nggak percaya kalau bahasa Yesus itu bahasanya Yunani. Yunani. Memang bahasa Yunani. Nah itu dia, berarti bukan Allah. Ya kan? Berarti bukan Roh Kudus. Gitu. Itu menguasai hampir semua bukan karena memang bahasa penjajah waktu itu bahasa Yunani, gitu aja. Nggak usah terlalu tinggi. Makanya dan kitab saudara dituliskan untuk penjajah, bukan untuk yang dijajah, bukan untuk Yahudi. Jadi kitab saudara yang Anda pakai hari ini itu dituliskan bukan untuk Yahudi, karena Yahudi memahami tauhid. Tidak mungkin orang yang beragama tauhid bisa menerima tulisan-tulisan mereka, penulis kitab saudara. Maka penulis kitab saudara menuliskan untuk orang paganisme, orang Roma, orang Yunani, gitu. Di surah 6 ayat 19 itu ditentang ya Muhammad itu. Apa itu? Ditolak. Apa? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa? Ya itu ditentang. Kenapa lari? Itu coba deh. Siapa yang tentang imannya Nabi Muhammad SAW? Siapa? Iya, dibaca dong. Itu kan Quran, katanya khatam, hafal. Lah, kamu yang membawa berarti kamu baca. Sebagaimana saya membawa dalil kitabmu, saya yang baca. Baca dong kitab saya. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Coba Anda baca Quran. Anda membawa Quran berarti Anda harus bisa baca. Coba. Enggak bawa Quran lagi. Coba. Anda membawa Quran, menjelaskan Al-Quran kepada kami, kudu wajib Anda membaca Quran.
Anda tidak bisa baca Quran. Ya dijelaskan lah, dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Saudara tidak bisa kemudian membaca Quran. Anda bawa Quran. Dasar apa yang Anda bawa? Saksi kita adalah Allah. Kan ada Quran terjemahan bahasa Indonesia kan? Udah dulu. Kembali kepada tema dulu. Jadi hukum Taurat itu bukan untuk Islam, hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Tapi masalahnya sekarang, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di kitabnya orang Kristen? Ada yang mencuri di sini. Ada yang mencuri. Sekarang Taurat. Ada yang mencuri kitabnya. Islam sekarang Taurat, Bang. Ada yang mencuri kitabnya orang Yahudi hari ini. Dan itu ketahuan. Siapa? Coba jawab. Sesat menjalankan Taurat. Ya, coba saudara jawab dulu. Antara Islam dan Kristen yang bukan Yahudi mengambil kitabnya Yahudi itu siapa? Islam atau Kristen? Jawab ini dulu. Mana ada kitabnya orang Yahudi di Islam? Tidak ada perjanjian lama, tidak ada Zabur, di Al-Qur'an, enggak ada Zabur. Kan itu Taurat. Oh, itu karena sumbernya sama, yaitu Allah. Ya, tapi itu Taurat. Nah, sekarang yang Anda sebut perjanjian lama itu kitabnya siapa? Ajaran para rasul. Yang Anda sebut jadi rasulnya dong. Yang Anda sebut perjanjian lama itu kitabnya siapa? Kitab Yahudi. Ya, kitabnya Yahudi. Apakah Kristen itu Yahudi? Iya, Yesus kan awalnya orang Yahudi. Saya tidak tanya Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya Kristen. Yang saya tanya Kristen. Apakah Taurat itu kitabnya Kristen? Ya, gabung. Ya, kita gabung. Kita lebih Gabung. Menjelaskan bahwa Yesus itu akan datang, Om. Iya, kita Israel baru, saudara. Kenapa ada di Kristen? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling berhubungan. Kata siapa? Kata Yahudi atau kata Kristen? 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 Kata Yesus Kristen lah, kata kita. Kata Kristen gitu. Semua yang terjadi di perjanjian lama direfleksikan di perjanjian baru. Iya, itu kata Yahudi atau kata Kristen? Yahudi tidak menerima Yesus. Iya, itu makanya jangan Yesus dulu. Kita bicara kitab. Yang Anda paparkan ini, saudara, yang Anda paparkan ini menurut Yahudi atau menurut Kristen? Agama Kristen itu pengikut Kristus. Kristus siapa? Kristus siapa? Kan Paulus juga adalah Kristus. Paulus tidak ada disebut Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Paulus juga mengaku Kristus. Kristus juga adalah Paulus juga adalah Kristus, Bung. Jadi kalian Paulus itu menyelamat. Paulus jadi mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Oh tidak, Yesus juga tidak. Menurut Muslim. Tidak. Itu kenyataan, itu fakta. Bang Bro, Apanya Bang Suma? Faktanya Ya, itu tadi kamu bilang Yesus mati dibangkitkan. Yesus itu tidak mati. Yesus yang asli maksudnya. Tadi kan Bang Suma bilang Yesus mati dibangkitkan. Kan ada dua Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus anak Bapa. Dengar. Yesus anak Bapa dan Yesus ngomongnya Bang Suma. Yesus anak Maria dan Yesus anak Bapa. Ngomongnya ngawur. Saya tanya samamu, benar enggak? Dengar. Tadi kamu membenarkan Yesus mati dibangkitkan. Dengar. Bilang bahwa Yesus mana yang benar? Kamu bohong sekali, kamu kelihatan. Saya tanya sama Bang Suma. Jangan emosi lah, makanya kurangi makan guguk supaya tidak menggonggong kosong. Jadi gini, saudara, dengarkan saya. Pada saat Yesus ditangkap,
apakah ada Yesus lain yang disebut Yesus Barabas, Yesus putra Bapa yang juga ditangkap? Ya atau tidak? Dan itu tidak ada, itu menurut Muslim. Loh, kalau di dalam kitab saudara ada gimana? Sendiri. Kalau di dalam kitab Anda ada gimana? Sekarang gini, Itu tunggu. Kalau di kitab saudara ada gimana? Iya, Ada yang disebut Yesus putra Bapa. Nah, sekarang yang Anda sembah ini Yesus putra Bapa atau Yesus putra Maria? Yang Anda sembah? Loh, Yesus itu lahir Kok dari Yesus itu lahir? Yesus itu lahir. Yang saya tanya, Bung, saya sampaikan kepada halo. Tuhan Yesus itu ada dua. Halo, Bang Sumber, Yang- kamu ngomong itu ngawur banget. Tadi kamu bilang Yesus mati dibangkitkan, sekarang kamu menyangka lagi. Bagaimana kamu ini ngomong? Ada dua Yesus, Tadi kamu yang Bang. ngomong Yesus mati dibangkitkan. Kamu Ada mendengarkan memang firman cuma Tuhan yang ada di dalam begitu, bro. Alkitab kami. Bro, Sekarang memang kamu cuma bantah begitu. lagi bahwa Yesus itu Kalau tidak kalah, mati. Iya, nak jelas. Bagaimana Yesus kamu ngomong ini? Dia bilang, memang Yesus dia itu begitu. ada dua. Yesus itu ada dua. Cuma membenarkan Ya, diri saja. Tidak Yesus itu menerima. ada dua. Yesus itu ada dua. Bahkan ada tiga. Yang terkenal itu ada tiga. Jadi kita bahas dua aja. Imannya Kristen dan Islam itu tidak bisa digabungkan. Oh, nggak bisa, memang nggak bisa. Itu yang kamu sebut firman itu catatan-catatan Yunani. Tapi Muhammad Dengarkan. percaya Yesus, Mas Bro. Dengarkan. Oh, yang dipercaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang dipercaya adalah Isa, anak Maria, anak Miriam. Oke. Sementara yang kamu tuhankan itu, Nggak usah dipercaya ini omongan yang cuma kamu ini. tuhankan itu Yesus anak Bapa. Karena Om sendiri membilang tadi. Tadi kamu bilang itu Yesus diangkat. mati dibangkitkan. Kamu membenarkan di dalam Alkitab. Sekarang kamu sangka lagi. Bagaimana kau ini? Dengarkan saya, itu pemahaman Kristen yang saya jelaskan kepada itu siapa? kamu. Saya mau dengarkan kamu itu kamu siapa? Ketika kamu dengarkan, Kamu itu siapa? Kamu itu ketika saudara Ali bertanya, mengatakan Yesus itu tidak dibangkitkan tapi bangkit sendiri, saya tunjukkan dalilnya di kitab saudara. Yesus dibangkitkan, kan malu. Oke, malu harusnya kamu malu. Kamu mengatakan Tuhanmu tidak dibangkitkan tapi dibangkitkan. Kamu masih punya wajah karena kamu tidak punya akal. Kamu harusnya malu. Tuhanmu dibangkitkan. Tuhanmu dibangkitkan oleh Tuhanku. Kamu kok mengkosong. Oke. Mulut besar kau itu. Tuhanmu dibangkitkan dari kematian oleh Tuhanku. Harusnya kamu malu Dia itu. punya kuasa yang membangkitkan dia. Tidak ada, dia dibangkitkan. Tidak ada kuasanya. Dia dibangkitkan. Oke, selesai di situ. Yesus tidak ada kuasa, dia dibangkitkan. Udah selesai. Akal kau itu. Oke, nah sekarang Yesus mana yang Anda sembah? Yesus anak Bapa atau Yesus anak Ibu? Yang mana? Jawab. Daripada Yesus kabur lebih malu sebenarnya Om. Pertanyaan saya sederhana loh, saudara-saudara. Om bilang kan tadi malu. Lebih malu Saudara, sebenarnya. ya malu lah kok ada Tuhan dibangkitkan, kan lucu. Udah, jangan permalukan diri Anda. Sekarang kita lari ke Tuhan yang Anda sembah. Karena Tuhan yang Anda sembah, Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapak? Jawab. Kenapa Jadi Yesus begini. itu kabur? Jawablah, jawab. Yang Anda sembah ini, Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapak? Jawab. Jawab. Itu tidak perlu dipermasalahkan itu. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa begitu, Bang. Nggak boleh. Sekarang jawab aja. Jawab saya. Yesus yang Anda sembah itu Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapak? Jawab. Jawab saya. Kan dulu bedanya. Jawab saya. Mulut besar. Saudaraku. Gurunda, minta dijabarkan bedanya katanya Gurunda. Jabarkan dulu. Saudaraku Juma. Menurut kamu itu bagaimana? Jangan kamu selalu mulut Iya. besar lah si Zuma Saudaraku ini. Juma. Kenapa Yesus kabur di Al-Quran? Loh, kok kabur? Dia tidak berani. Kok kabur? mengatakannya. Yang kabur itu di kitabmu. Dia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Itu di kitabmu. Waduh. Gimana ngomong kosong? Waduh. La.
pikirannya dia. Waduh, anak-anak ini. Kalau saya bisa buktikan, Kenapa Yesus kabur Juma? iya, nggak tahu dia takut dibunuh. Kamu dibunuh di mana kau cuma? Jadi kalau ada dalilnya gimana? Kau buktikanlah dalilnya, coba. Oke. Di dalam dengarkan, saya ingin membuktikan Yesus kabur. Di dalam Markus 14 nomor 52. Ayo. Lah kok ketawa? Lucu ya? Iyalah, lucu Tuhan kabur. Iya, pasti. Pasti. Kabur. Saya berdata, Bung. Saya memberikan data, saudara-saudara. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak menghujat, saya tidak menista. Oke? Jadi di dalam kitab saudara, ketika ada orang yang ditangkap, ada seorang anak muda yang kemudian melepaskan kain lenan, dengarkan, melepaskan kain lenan, lari dalam keadaan telanjang. Itu siapa? Kain lenan itu apa Juma? Kain lenan, baca Yohanes 13:4. Yesus melepaskan jubahnya lalu mengikat badannya, pinggangnya dengan kain lenan. Siapa yang lari tadi melepaskan kain apa? Lenan. Dari Markus ke Yohanes. Lompat dia. Nah, saya tanya, yang menggunakan kain lenan siapa? Markus berapa Juma? Markus 14, Bang. Tuh. Markus 14. Iya. Iya. Nomor 51 sampai 52. Tuhanmu lari telanjang. Ada seorang muda. Juma dengar. Iya. Ada seorang muda yang pada waktu itu memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Iya. Mereka hendak menangkapnya. Iya. Terus mana larinya? Di bawahnya. Tetapi ia melepas kainnya dan lari dengan telanjang. Aduh. Baca itu Juma, ada seorang muda Tuhan maha telanjang. Itu menunjukkan orang lain, bukan Yesus. Ke orang lain. Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa? Loh, cuma ini ngomongnya ngawur banget. Kamu Siapa yang menggunakan kain lenan, saudara-saudaraku? Ada cuma ini ngomongnya nggak masuk akal, dia ikut pikirannya dia sendiri. Siapa yang menggunakan kain lenan? Jangan emosi lah, santai. Siapa yang menggunakan? Kamu yang salah. Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa? Bung, siapa yang menggunakan kain Ada nama lenan? di situ enggak? Siapa yang menggunakan kain lenan? Orang muda di sini, seorang muda. Saya tanya, siapa yang menggunakan kain lenan? Coba Anda baca di Yohanes 13:4. Ada seorang muda. Dinda Kores tunjukkan Yohanes 13:4. Meluncur. Sebentar. Lompat lagi ke Sesuma ini kamu tahu baca enggak? Di situ ada nama Yesus di situ. Si Juma ini terus aduh. Lalu bangunlah apa itu Gurunda? Bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Cuma ini kan tidak tahu baca. Lalu Nggak ada nama Yesus di situ, mengambil kok sehelai kain lenan. Cuma Yesus di perjanjian baru yang menggunakan kain lenan, kawan-kawan. Itu loh. Ayolah. Berpikir. Siapa lagi? Di perjanjian baru siapa lagi yang pakai kain lenan coba? Siapa? Itu kan pakai umat Yahudi loh, Bro. Iya. Umat Yahudi mana di perjanjian baru yang pakai kain lenan? Coba. Siapa lagi? Yahudi lah. Mana dalilnya? Kamu tanya sama orang Yahudi sana pakai kain lenan. Udah gua tanya nggak ada. Ini kalau Begini teman-teman. di kepolisian ini ada orang lari telanjang. Barang bukti tertinggal. Ada barang bukti yang ditinggalkan orang yang lari telanjang itu adalah kain lenan. Dicari siapa yang menggunakan kain lenan ini. Dicari, ternyata ketahuan Yohanes 13:4 yang menggunakan kain lenan yang ditemukan itu adalah yes, no. Ya Yesus emang udah tua Yesus udah tua. Diri kamu sendiri Juma. Lalu Yesus siapa sudah yang tua. menggunakan kain lenan? Siapa? Berarti kan ada orang lain pada saat itu. Iya, siapa? Kan sudah ada ditangkap bernama Yesus. Tapi di belakangnya ada juga orang yang berlari.
ya menggunakan kain lenan. Sekarang kita lihat, dengar. Sekarang kita lihat. Yang mau ditangkap siapa? Yesus. Kenapa mau dikejar lagi yang satu? Kenapa dikejar lagi yang satu? Kenapa? Kenapa yang satu itu pingin ditangkap juga? Kenapa? Bukankah Yesus sudah ditangkap? Pada saat itu kan bangsa Romawi ingin menangkap seluruh pengikut Yesus Kristus juga. Mana ada? Aduh, ngarang bebas. Nah, itulah kan Ngarang bebas, sekarang bebas. Jelaskan ngarang. Ini yang lari pakai kain lenan, Terus di PB dikonfirmasi, yang pakai kain lenan hanya Yesus. Tuh, Yohanes 13:4. Berarti Yesus lolos dari Di situ. ban. Yang disalib adalah orang Tidak mau menerima. Makanya Amsal 21:18 jelas dikatakan orang fasik dipakai untuk menggantikan orang jujur. Maka yang ditangkap itu adalah Yesus anak Bapa, anak ibu lari dengan telanjang. Anak bapak bahasa Ibraninya apa, Gurunda? Barabas. Waduh, pas banget di sini. Aduh, Yesus Barabas. Ini aja Pak Ali, tolong jujur. Lawan lah. saya pakai ilmu, Bang. Jangan gini caranya. Pakai ilmu lawan saya. Jangan kayak gini. Kasihan. Terlalu tinggi ilmu kalian, jadi kalian terlihat bodoh jadinya. Lah emang Itu kita ada bodoh buktinya, karena Pak. Kristus kok. Gimana? Pak Ali. Saya pengen jujur Pak Ali, jujur Bang. Yang sering pakai kain lenan siapa Bang? Ya umat Yahudi. Umat Yahudi katanya. Oke baik. Di mana, Bang? Kenapa di perjanjian baru ditulis Bang? Kan pada saat itu Yesus kan umat Yahudi. Oke, jadi Yunani Yang Pak. pakai kain lenan siapa, Bang? Umat Yahudi katanya. Yahudi. Di ayat mana di dalam perjanjian baru, Bang? Di ayat mana? Iya. Saya tidak perlu Selain Yesus yang pakai kain lenan siapa, Bang, di perjanjian baru, Bang? Buat apa permasalahkan kain lenan? Nah, ya perlu dipermasalahkan karena di sini Ada yang lari orang yang mau telanjang. ditangkap pakai kain lenan. Kain lenan itu biar saya pesankan dari apa sana kain lenan? Lah. Kok jadi Udah jelas cuma satu orang yang pakai kain lenan, Yesus. Yohanes 13:4 masih aja dibantah. Saya belikan kain lenan sama abang. Memang kan enggak, maksudnya Tuhan menjadi manusia logis nggak? Logika masuk ya. Kenapa Tuhan lari dengan telanjang, kalian nggak terima? Tidak ada dibilang Tuhan, seorang muda dibilang, bro. Nah, tidak ada juga dibilang Yesus Tuhan. Alah. Susah. Kenapa tidak dibilang? Udah begini aja. Yesus Barabas itu artinya Yesus putra Bapa. Yang Anda sembah ini Yesus putra Bapa atau Yesus putra Ibu? Tunggu. Yang Anda sembah ini Yesus putra Ibu atau Yesus putra Bapa? Jawab. Izin dulu Om, untuk sampai kesimpulan aja lah, karena saya pun sudah capek juga nih. Tidak ada pikiran. Ini dong, apa berdoa minta kekuatan Roh Kudus dong supaya bisa sampai pagi. Aduh, Abang-abang katanya punya Roh Kudus. Nah, gitu kan. Gitu. Ya, makanya saya bilang saudara, hadapi saya dengan ilmu. Jangan begitu cara Anda. Hadapi saya pakai ilmu dong. Jangan cuma curhat gitu ya. Hadapi saya dengan Saya ilmu. itu iman kepada Yesus Kristus. Iya, Yesus yang mana? Putra Bapa atau putra Ibu? Hah? Putra Bapa atau putra Ibu? Kok putra bapak, putra ibu? Loh, kok jadi Yesus malu? itu Tuhan. Iya, dia putra Bapa. Waduh, mulai malu dia. Itu Allah Putra apa maksudnya Allah Putra? Hah? Oh, Jadi gini, jadi gini. ada tubuh, Allahu ada Akbar, Masya badan, Allah. ada darah, ada roh. Aduh, apalagi Di ini? mana darah kalau misalnya beranak yang lahir roh di mana? Jadi gini, kalau masa Jadi gini, dua. masalah apa namanya itu udah doktrin itu jadinya. Karena doktrin ya udah. itu harus diterangkan kepada orang yang mau menerima. Gurunda, aku izin ya. Ya, silakan. 5 menit. Ali, sebelum turun. Lanjut. Iya. Sebelum turun, gue pengen nanya. Yesus disalib jam berapa? Ini yang ngomong siapa nih? Ini Perah Istar, ini yang fotonya pakai burung merpati ala Mesir.
Wus, keren kali ya. Iya. Yo X. Ya coba pengen tahu, Yesus disalib jam berapa? Sore. 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 Jam berapa? Bagus ini. Jamnya nggak tahu. Jam 3 lah ya, anggapnya jam 3 sore. Mau ya? Ya. Oke. Matinya jam berapa? Matinya pada saat matahari sebelum terbenam. Jam 5. Jam 5 ya? Sebelum hari Sabat. Sebelum hari Oke. Sabtu. Sebelum hari Sabtu, jam 5. Oke? Sekarang kenapa ini yang dinamakan firman Allah, Allah Putra, ada Roh Kudus di dalamnya, disalib baru 2 jam udah meninggal? Kok bisa gitu? Nah, berarti abang ini tidak membaca riwayat Yesus sampai ke kayu salib. Ngapain aja tuh? Riwayat Yesus sampai ke kayu salib ngapain aja tuh? Aduh, belum tahu nih saya nih. Dipukuli, ditusuk, Wih, buset. Oh iya ya, gitu ya. Manusia biasa. Itu hanya berlaku kepada Yesus atau setiap orang yang mau disalib begitukan Bang Kores? Coba Nah, itu lihat ya. datanya Bang Kores. Coba Coba kita lihat lihat ya. cek datanya. Cek datanya. Dicambuk, dipukuli, diludahi begitu ya. Ya, Coba itu kita lihat. hanya berlaku hanya kepada Yesus atau setiap orang yang mau disalib? Coba. Nah ini dari Datanya sini gimana ini? National Library of Medicine ya. Ini adanya di British Medical Journal. Di sini dibahas tentang eksekusi penyaliban dengan data-data sejarahnya, historical evidence ya. Nah ini dari Flavius Josephus. Dia berkata begini. Mereka pertama, Flavius Josephus itu orang Yahudi. Ini dia. Orang Yahudi dia. Orang Yahudi. Menerima Yesus tidak? Apa? Dia menerima Yesus tidak? Setelah dia menjadi tidak. bagian dari Romawi, dia menerima Yesus. Berarti dia Nah di Kristen sini dong? perhatikan. Yes, dia murtad dari Yahudi. Nah, they were first whipped. Mereka pertamanya dicambuk lalu disiksa dengan berbagai macam siksaan sebelum mereka mati. Itu. Nah, terus berikutnya di sini ya. Ini dari Lucius Annaeus Seneca. Perhatikan Lucius Annaeus Seneca. Di masa-masa Roma adalah hal biasa untuk pertama kali penyaliban itu dicambuk di bagian belakang, bokong dan kaki dengan flagrum. Flagrum adalah cabuk pendek. Korban akan diwajibkan membawa salib mereka sampai ke tempat eksekusi, kan gitu. Iya, oke. Nah, terus di sini, jika korbannya kepala posisi di atas, bisa menghabiskan berhari-hari di atas kayu salib sebelum mereka mati. Lah Yesus, lu kok cuma 2 jam udah meninggal? Kepadamu, apa katanya tadi itu? Allah Apa tuh? kepada apa nama ayatnya? Kepadamu diriku kuserahkan. Yesus menyerahkan dirinya. Lah ya kenapa Karena Yesus diserahkan kok cepat cepet mati, banget makanya 2 jam? Pilatus heran. Karena Yesus Gini Ali ya, sebelum turun gua kasih tahu ya. Gua kasih tahu sebelum Ali turun gini ya. Kalau disalib cuma 2 jam, semua manusia bisa bangkit. Bukan perkara mudah, bukan perkara susah itu. Jadi gini Om. Gitu, Kalau Li. bicara konteks Jadi semua gini, manusia 3. bisa bangkit. Kuasa apa yang dimiliki manusia itu gitu? Muhammad aja tidak bangkit. Ya nggak perlu pakai kuasa. Loh, sekarang gini, Nabi Muhammad diracun Haibar itu kan 629, meninggalnya 632 syahid. 4 tahun. Yesus 2 jam meninggal. Kalah sama Nabi 4 tahun. Nabi 4 tahun. Disiksa, disalibkan, menyerahkan. Nah ini orang-orang di kayu penyaliban yang tadi gua bacakan datanya itu biasa disiksa dulu korban penyaliban. Mereka bisa bertahan berhari-hari tanpa Roh Kudus sama sekali. Itu penjelasan mengenai orang yang akan disalib. Tapi Yesus itu menyerahkan dirinya. Lah iya itu dia, kalau posisinya menyerahkan dirinya kenapa nggak nunggu 3 bulan, nggak nunggu 3 hari, nggak nunggu 3 minggu? Ini 2 jam udah Untuk menebus Bang Perah ini supaya selamat. Lari Ya ke elah. pagan. Lu ya nebus dosa gua 2 jam, yang ketebus apa 2 jam? Saya berharap Bang Perah ini bisa diselamatkan gitu. Bakar Nah tai sapi aja. gini Ali. Misalnya gue punya utang 10 juta ya, Yesus datang, dia bayar 200.000. Yang punya utang ngelunasin nggak? Kok lari ke hutang sih? Otak dipakai bre. Ya Yesus disalib cuma 2 jam. Kayak contoh kayak gini lagi. Korban penebus dosa di perjanjian lama ya my bre. Itu nggak ada tuh sapi, kambing, domba bangkit lagi tuh di hari ketiga, nggak ada. Mereka konsisten membayar dosa sampai akhir zaman. Dia menyerahkan dirinya. Lah ia menyerahkan dirinya. Kalau dia menyerahkan dirinya ya konsisten bayar utangnya gitu.
dia kembali kepada Bapa. Lah kenapa dia kembali bukannya bayar utang? Karena untuk menebus dosa manusia dia harus mati. Lah ya matinya kenapa 2 jam? 2 jam bayar apa ini 2 jam? Banyak manusia yang lebih menyakitkan matinya daripada Yesus. Banyak, Bre. Dia bisa berkuasa terhadap dirinya. Ya berkuasa kok cuma 2 jam udah mati. Gini Om. Karena Apa? jadi Om itu tidak mengerti kenapa Yesus itu datang ke dunia. Ya mau ngapain coba ya kan gini. Coba gini. Kita ini menarik ini. Yesus datang ke dunia menebus dosa. Dosa siapa? Dosa Adam kan ya? Dosa Adam ya. Yang lama dikatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Karena Nah itu kenapa? Kenapa itu di mana itu? Perjanjian baru itu saling berhubungan. Iya, ini posisinya gini Ali. Perhatikan, ngapain dia datang zaman Yohanes? Kenapa nggak di zaman Taurat? Kenapa? Karena di sini kan Ada apa? Tahun 1 Masehi ada apa? Ada apa tahun 1 Masehi? Gue pengen tahu coba. Ada apa? Ada ajaran Romawi dan Yunani. Lah iya, kalau gitu kan Gurunda berarti Mesias Romawi Yunani bukan Mesias Iya, yang betul. Makanya gue tanya tadi, kalian itu menyembah anak bapak atau anak ibu? Iya Ali. Coba logikanya dipakai deh Ali. Ini ada Taurat. Taurat digenapi dengan penyaliban hukum Roma. Kok bisa-bisanya hukum Tuhan digenapi dengan hukum Roma? Daripada kita capek berdebat-debat gini kan, karena masalah keimanan abang-abang ini tidak Saya lagi dikit. Ali, saya lagi dikit 1 menit. Bang Ali, sebelum Anda pamit. Bang Ali, sekarang 1 menit. Bang Ali ya, kamu nggak kangen dengan suaraku. Jadi satu-satunya orang, Ada lama juga. ya, satu-satunya orang yang pernah aku dengar di muka bumi ini yang rela mati disalib hanya Yesus. Luar biasa. Semua orang biasanya kalau mau dibunuh itu pasti melawan. Cuman Yesus aja yang pasrah. Saya mau pengen nanya, bukan itu pertanyaannya. Yesus itu Yesus itu orang Yahudi apa orang Yunani? Dia keturunan Maria. Maria itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Oke. Artinya Tuhan Anda orang ya? Orang Yahudi. Iya, Tuhan Anda orang Yahudi. Iya. Iya, udah selesai. Iya, udah Tuhan Anda orang. Anda yang ngomong loh, bukan saya. Sama ini juga Bang Andi yang lucu kok bisa-bisanya Yesus tuh kena tipu ahli Taurat ya. Ahli Taurat tahu nih hukum Taurat akan digenapi kan gitu. Nah, dia jebak Yesus supaya Yesus matinya itu dengan cara Roma, enggak dengan cara Taurat. Jadinya Taurat udah batal deh. Jadi gini saya balik nanya nih. Jadi mati secara Taurat tuh bagaimana? Ya, dimati secara Taurat coba deh dicek di imamat, coba dicek deh. Ada disembelih, ada dirajam gitu loh, ada dibakar. Lah, lu kok matinya pakai cara Roma disalib? Dia mati itu menyerahkan dirinya. Iya, kenapa kejebak gitu? Kenapa pakai cara Roma matinya? Udah gitu cuma 2 jam lagi. Penonton kecewa dong 2 jam. Dia menyerahkan dirinya, abang-abangku. Dia menyerahkan dirinya ke Yahudi atau ke Roma? Ini supaya selamat di dalam. Ya masa selamat pakai cara Romawi, Maibre? Biarin lah. Kan susah kan, Bang? Ya udah makanya turun Ali gitu. Logika dipakai gitu. Jadi udah diakui Pak. Jadi Pak Ali udah mengakui satu-satunya manusia yang tidak melawan yang mau dibunuh adalah Yesus. Tapi lari telanjang. Oh, melarikan diri. Melarikan diri Anak muda telanjang. itu bukan Ada Yesus. lagunya ya? Oh, ada Mana lagunya. ada bukan Yesus? Dia melepaskan kain lenan ya Yesus lah. Nanti Bang Juma mau pakai kain lenan nggak? Biar saya pesan dari yang Oh, nggak bisa. Itu cerita yang ada di kitab saudara. Gua punya tapi warna merah. Nanti dipakai deh. Nah, ada tuh yang punya kain lenan tuh. Siapa tadi tuh? Saya. Ada. Nah, itu kan. Jadi semua orang bisa pakai kain lenan. Sudah terpecahkan faktanya. Apa kain lenan gua punya Yesus ya? Itu kan. Nah, sekarang coba sekarang kita olah TKP. Ada nggak selain Yesus menggunakan kain lenan? Tidak ada Pak Lamsan di situ. I don't know, I don't know. but I don't care about that. Nggak peduli. Iya, karena intinya Yesus mati. I don't know. Menyelamatkan semua Nggak mau abang-abang tahu. ini. Sama ini Gurunda, ini orang Kristen juga bohong ya.
Mereka mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, tapi mereka nggak cerita kalau bangkitnya tuh di goa, Gurunda. Iya, Ini yang betul. menyebalkan. Iya, dia bangkit di goa itu. Bangkit Ya, dari aturannya- pingsan mungkin. Oh, itu kan bisa, semua orang ya bisa kayak gitu. Disalib 2 jam, bangkit di goa, semua orang bisa, nggak perlu Tuhan. Sebenarnya keliru itu. Begini ya, kalau tentara Romawi sudah berhasil membunuh Yesus, ya masa nggak ada yang tahu bangkit lagi di hari ketiga? Mestinya lu nungguin dong di pinggir gua. Lu hidup lagi, gua habisin lagi lu. Mestinya disalib 2 kali bang. Jangan Murid-muridnya dibiarin nggak hidup. ada. Berarti abang-abang sini tidak membaca Alkitab. Apa itu bang? Pada saat itu malaikat turun menidurkan semua tentara ya apa? Berarti Romawi. telat dong. Malaikat telat. Mestinya sebelum dibunuh dia turun. Ketawa dia. Karena gini, dia sudah dijanjikan bahwa bangkit pada hari ketiga Di mana itu? Di mana tertulis itu di mana? Dalam kisah Sebenarnya Mazmur apa tahu. sih efeknya kepada dunia ketika Yesus disalib? Iya, Apa itu sih? satu. Yang Apa kedua, kegunaannya ya kalau untuk misalnya dunia? matinya di kayu salib, bangkitnya di kayu salib juga seenggaknya gitu loh. Apa tadi? Baru Enggak, tuh. efeknya apa efeknya? Keren. Coba dijawab bang. Abang siapa Efeknya tadi apa ngomong? Yesus mati disalib untuk dunia? Untuk tatanan Siapa tadi kehidupan manusia ini apa? Abang siapa yang ngomong tadi? Sugi Kristologi. Supaya Bang Siko Kristologi selamat dalam Yesus. Salah jawab. Saya tanya efek untuk dunia bang. Contoh ya, contoh Musa ketika Tuhan mengutus juru selamat, yaitu Musa. Anda baca di dalam Yesaya 19 ayat 20. Itu Kalau dia, abang menerima bentar Yesus bang, sebagai jangan dipotong dulu bang. Itu memberi Ya, efek itu kepada Musa dunia. bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ya. Nah, sekarang Yesus diutus ke dunia, efeknya untuk manusia ini apa? Untuk manusia menyembah manusia, Begini loh. Begini. agar manusia nyembah Efeknya manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad, bang, ya. Allah mengutus Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Dia bisa membebaskan seluruh bangsa Arab menyembah patung. Ya, bangsa Arab menjadi bangsa yang terhormat yang tadinya bangsa barbar. Nah, sekarang Tuhan datang ke dunia. Apa efeknya untuk dunia? Coba terangkan kepada saya. Untuk manusia nyembah manusia. Supaya abang Kristologi ini selamat. Salah. Supaya kalau ada lagi orang yang mengaku Tuhan disalib lagi itu. Bentar bang. Sekarang setelah Yesus disalib, apakah seluruh manusia itu selamat masuk surga? Yang percaya Yesus. Yang percaya, yang nggak percaya nggak? Kalau abang nggak percaya, abang tidak selamat. Nah, berarti nggak ngefek itu bang. Karena ketika Musa diutus oleh Tuhan, siapa yang percaya kepada Musa, dia selamat. Bahkan Yesus kalau tidak mengikuti aturan Musa masuk neraka dia. Ya, Jadi gini, itu Bang. kalau hal-hal semacam itu sudah terjadi, walaupun Gini, Bang. Yesus tidak datang, siapa yang mengikuti Nabi yang diutus itu selamat bang. Jadi Yang gini, saya Bang. tanyakan efeknya, contoh nih, Musa diutus oleh Tuhan, Gini ya, abangku. efeknya apa untuk bangsa Israel? Terbebas dari perbudakan di Mesir. Betul Nabi sekali. Muhammad diutus oleh Tuhan, bangsa Arab bebas dari kebodohan. Sekarang Ini, Abang. Yesus diutus ke Israel, apa efeknya? Aku Yang nyata, efek nyata itu apa? untuk menyelamatkan umat manusia. Efek nyata itu nggak nyata itu bang, efek nyata bang, efek nyata. Ali itu janji caleg, Ali itu janji caleg. itu. Menurut Efek umat nyata. Muslim. Menurut umat Muslim, bagi kita umat Kristen itu efek Enggak yang nyata. konkret di dunia sekarang pas kita Yang hidup konkret. gitu loh. Semua umat negara yang Kristen damai sejahtera. Kata siapa? Coba Bang Gores, tunjukin Bang Gores. Negara yang paling kriminalnya paling banyak itu agamanya apa? Negara apa Bang Gores? Coba cek Bang Gores. Siapa tahu Islam ya gara-gara Ya, siapa tahu Islam, nyembah coba. Yesus, siapa tahu. Negara kejahatannya yang paling tinggi itu agama apa Bang? Iya. Bang Gores. Semuanya selamat Coba dicek dalam dulu. nama Yesus. Dulu. Jangan Coba dicek dulu. Ini loh, ini nih. Semua Efek Ini nyembah Yesus. kamu tadi mengatakan negara mayoritas Kristen damai sejahtera. Coba dicek. Dicek Bang. Iya. Kita Cek, lihat cek. efek nyembah Yesus, efek Kita nyembah bicara Yesus. data, kita bicara data.
Kasihilah musuhmu. Artinya kita tidak boleh musuh. Percuma bakal dia nggak Teori. percaya. Nah, iya kasihilah musuhmu ya. Nah, ini efek hukum kasih. Kita lihat efek hukum kasih. Ini statistik untuk kasus pembunuhan by negara-negara tahun 2003 ya. Ini siapa tahu Suriah, Yemen siapa tahu. Siapa tahu Islam. El Salvador, Honduras, Itu Muslim itu mayoritas Venezuela. Muslim. Loh, mana Suriah, Yaman, Arab, Brunei, kok nggak ada ini? Loh. El Salvador mungkin Islam, El Salvador mungkin kita lihat El Salvador. Oten lah. Dalam doa dalam nama Yesus Kristus. Gua bilang dia nggak El percaya. Salvador religion. Katanya mayoritas Kristen damai sejahtera itu kok pembunuhan tingkat tinggi di situ, Bang. Jadi gini bang, percuma Hukum bang. kasih. Karena abang itu tidak mau menerima, itu aja sih intinya bang. Kalian itu nggak modern. Nah ini yang udah menerima kawanku. Ini udah menerima Yesus sebagai Tuhannya. Mereka langsung jadi 10 negara juara dalam kasus pembunuhan. Jadi gini bang, ya. Lu Jadi kalau juga nggak bakal 17. diterima. Nggak bakal diterima datan lu, percuma. Iya. Karena abang-abang Bible-nya aja sendiri. Efek Apalagi konkretnya gini apa, kan. Bang? Efek konkretnya, Bang. memberikan Ya Tuhan Misalnya gini loh, mengutus Nabi. efek konkret itu kayak gini loh ya. Ya, satu dikit ya. Efek konkret itu kayak gini loh. Misalnya menyembah Yesus. Efeknya iblis pensiun. apa kesalahannya gitu loh. Jadi, Karena sudah ada yang mewakili. sudah mulai melebar jadinya. Efeknya nyembah Yesus satu. Oh, dikasih. Ya, efeknya nyembah Yesus nih ya. Satu, iblis berkurang tapi nambah saudara. Dua, si obo-obo semakin merajalela. Tiga, narkobok merajalela. Alkohol merajalela. Babi habis habitatnya. Ketiga, jeruk makan jeruk disahkan di gereja. Itu efeknya tuh banyak banget sih. Nah, kami tidak makan babi, kami haram tuh babi. Oh iya. Ya, dalam Imamat 11 tuh diharamkan. Oh, Advent ini. Iya, ya. Itu aja Bali lah bang ya. Advent. Oh, ada sahabat ya Bali. Sabar. Oh, Advent dia saudaranya ini Ibu Sabdar. Kita tanya, kalau Anda sahabat, kuduskanlah hari Sabat di Keluaran itu. Terus hari Minggu itu nasibnya bagaimana ya? Ya hari biasa dong. Enggak, itu ada perintahnya enggak? Karena 6 hari lah lama kau bekerja dan kuduskan hari ke-7 yaitu hari Sabat. Iya, maksud saya hari Minggu, Sabat kan satu. Nah, Iya. ini mayoritas gereja hari Minggu bagaimana nasibnya tuh? Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kayak Itu bukan pribadi lagi tuh masa hampir 2 Saya miliar. kembalikan kepada abang-abang ini mau nggak terima Yesus gitu aja sih intinya. Kok kelari ke saya? Mereka juga salah loh, nggak ada perintahnya hari Minggu. Ya, Ali, Yesus nggak Ali, bawa ah. efek apa-apanya yang mau diterima tuh, Gini Pak. Ali, dalam Perubahan Islamnya apa Ali. yang dibawa Yesus ke dunia ini apa? Biar saya bisa mengikuti. Iya, itu satu. Coba. Sama ini Ali Perubahan dalam apa yang Islam. bisa ditunjukkan Yesus untuk dunia ini? Coba. Apa bisa mengalahkan Nabi Muhammad? Untuk perubahan nyata ya, saya minta perubahan nyata deh. Tapi kasihilah musuhmu. Gimana cara ngasih iblis? Hah? Cara ngasih iblis gimana tuh? Bagus ini. Abang mau nggak mengasihi iblis? Lah katanya kasihilah musuhmu. Iblis musuhmu bukan, Bang? Iblis itu kan udah lain konteks. Enggak, musuhmu bukan. Kita sesama manusia sekarang. Musuhmu bukan. Abang ini iblis atau manusia sekarang? Abang-abang Maling, ini iblis atau manusia? maling itu musuh nggak? Maling itu musuh nggak maling? Ya, musuh. Jadi Sama manusia. kalau kasih musuhmu, misalnya anakmu diperkosa terus istrimu yang kamu kasih gitu. Karena itu kita kembali kepada hukum. Nah, itu hukum. Gitu. Iya kan? Misalnya kan ajaran Yesus gini, ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Dilempar batu, balas pisang. Diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Diperkosa istrimu, kasihkan anakmu. Kan begitu, Bang? Apabila Jangan orang dihukum sudah itu. menerima Yesus tidak akan melakukan hal buruk. Iya, ketika orang yang menerima Yesus ini ketemu begal, yang dikasih apa oleh orang yang menerima Yesus ini gitu loh. Kembali ke hukum yang berlaku. Hukum kasih dong.
Hukum yang ada pada saat itu dong. Lo gimana? Kok jadi hukum pidana ya? Kalau hukum pidana Hukum kasar nggak berlaku jadinya. Kok nggak berlaku? Kan tidak mengenal. Kalau perpuluhan hukum kasih, kalau kejepit hukum negara gitu. Coba. Jadi gini. Kalau kamu dirampok, kasihi rampok itu ya. Vera. Masih berlaku enggak itu? Sekarang saya tanya kamu ya. Tunggu, Kevas, tunggu ya. Ini Ali mau pamit. Ali buat lu satu ya. Dalam Islam, kalau ada Tuhan berkelamin, itu berhala. Itu berhala. Gimana? Dalam Islam, kalau ada Tuhan punya kelamin, itu berhala. Mau bentuknya kayak gimana, itu berhala. Gitu, my bre. Itu Kalau Islam. seperti jakar kuda, Yang satu Baik, ya. Apa? Itu Islam. kalau seperti jakar kuda itu bagaimana itu? Ya, apa lagi? Kiranya jahat orang Islam. Kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita loh. Ah iya. Nah, apalagi kalau kelaminnya dua gitu, wanita dan perempuan nggak bisa, berhala total. Jadi abang-abang ini merupakan gambaran dari Allah. Ajarannya nggak benar itu. Nggak bisa. Islam tuh. Coba bayangin, itu perut Maria segede apa tuh ketika melahirkan Allah? Allah dilahirkan manusia itu segede apa perutnya tuh? Seperti manusia biasa, Pak. Udah, Ali udah nih ada ini baru nih. Ada apa namanya? Ada domba korbanan baru. Kenapa Kevas kok nyari Gurunda lah? Silakan Gurunda, gas. Ya Pak Ali, makasih ya Pak Ali, nggak usah dimaafkan kalau nggak ada yang salah ya. Shalom ya. Iya ya. Semoga hidayah sampai kepadamu. Amin Allahumma amin. Tetap ya. Dalam nama itu semuanya Tuhan berkati. Oke. Dalam nama Tuhannya Atas Yesus nama semua Tuhannya diberikan. Yesus. Ya. Ganti pemain. Oke, Monggo so. Bang Juma. Lanjut. Bang Juma. Mana Bang Juma? Hampir tidur loh Ikhwan. Mana Bang Juma? Tinggal ngomong aja langsung. Nah, di mana anak bapak, anak ibu mana? Asik. Mana yang mana? Ya, yang Anda sembah itu anak bapak atau anak ibu? Yang mana? Yang mana? Enggak, jawab aja dulu. Ya yang mana? Kamu jelasin dong, yang mana? Yang Anda sembah itu Ya, anak yang bapak. Mana? Saya tanya, kamu yang mana? Jangan Yesus, tanya Yesus. saya tanya, kamu jawab dulu. Yang mana? Yesus. Yesus yang mana? Ya justru saya yang tanya, Yesus Ya, yang saya mana yang tanya Anda dong, sembah? Saya yang nanya. Yesus yang anak mana? bapak atau Ya, Yesus jangan anak begitu, ibu? Kamu jelasin dulu yang mana? Ini kayaknya mau ribut nih dia nih. Enggak. Oh, ini ya, bagus. Dia minta dijelasin dulu Gurunda. Kevas santai ya. Buktinya. Host, mute-in host. Bapak. Sampai Gurunda ini beres. Yang mana Silakan. anak tunggal? Ini kok yang datang ke sini orang-orang sakit semua sih Bang Gores. Nggak apa-apa, kita olah aja Bang Neo. Silakan Gurunda jelasin. Maksudnya apa tuh Yesus anak bapak sama anak ibu? Anak bapak yang mana coba? Oke. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Anak Yesus tunggal bapak yang mana? Udah diem anak dulu bapak biar yang dijawab, jangan nerotos. Diem Host, dulu, mute-nya biar dijawab. mainin host. Aduh, aku ke WC dulu ya. Biar dijawab silakan. Aki Juma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Yesus anak Bapa, Anda baca di dalam Matius 27. Itu berbicara mengenai Yesus anak Bapa. Kalau berbicara mengenai Yesus anak Ibu, baca Matius 1 dari data nomor 18 dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, yang Anda sembah Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapa? Udah loncat indah orangnya. Loncat indah, Bang. Loh. Kok jahat sih? Gitu ya. Jahat, kalian jahat. Bertanya, dijawab kabur. Padahal suaranya jantan kali tadi tuh.